dan juga bahan evaluasi untuk Menpan RB tanggal 5. Ini tadi saya juga baru selesai. Jadi beliau mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang seharusnya beliau sampaikan ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita bicara terkait dengan program kebijakan dan strategis di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tentu saja kita harus mengacu kepada rencana jangka panjang menengah nasional ya di tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah nanti gini, karena kalau saya ngomong sendiri kayaknya nanti saya capek, karena saya lihat saya juga berusaha itu ya paling cuma laku 100.000. Tapi kalau adik-adik bikin pisang jadi sale pisang, keripik pisang, apalagi yang dikasih rasa keju, rasa coklat, nggak tahu lah itu nanti kan kreasi adik-adik yang belinya. Pasti 1 onsnya bisa dia laku 35.000. Kalau 1 ons 35.000 kan berarti berapa? 350.000. Oh, kita masuk rumah Dalena masuk YouTube saya loh. Satu sisir pisang. Nanti lihat YouTube saya loh ya. Nilai jualnya bertambah. Jadi jangan menjual yang bahan-bahan mentah saja, tapi bagaimana kita memberikan nilai lebih dari produk kita. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, sehingga kita mampu bersaing. Kalau kita ini orangnya pinter-pinter kok, apa-apa aja bisa jadi kan? Dia kalah-kalin aja jadi kan? Jadi. Tapi kadang-kadang ada paham-paham tertentu yang nggak mau KB karena dikira KB membatasi rezeki kita. Saya kira ini yang perlu diinginkan ya. Kadang-kadang dalam yang berbasis pada belajar Pancasila, kenapa? Karena kita ingin punya karakter yang khas bagi bangsa Indonesia dan berketuhanan yang Maha Esa ya, berkebinekaan global. Kenapa harus berkebinekaan global? Karena kita nanti lagi sebentar lagi itu kita akan masuk migrasi tenaga kerja yang luar biasa, nggak bisa dibendung. Kita nggak bisa membendung mereka. Kalau sekarang mungkin masih bisa, tapi sebentar lagi pasar bebas akan bekerja. Nah ini yang kita harus siapkan kepada pelajar-pelajar kita ya. Kalau sekarang mungkin kita hanya menguasai 1 bahasa, persiapkan mulai sekarang paling nggak 2 bahasa. Inggris haruslah ya. Setidaknya 5 bahasa besar, institusi sekolah, pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan juga masyarakat. Karena apa? Karena kita ingin program ini didukung oleh semuanya, dan ini akan mempercepat kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Kita nggak mungkin akan bisa melaksanakan program Merdeka Belajar ini tanpa support dari stakeholder atau ekosistem meningkatkan riset dan inovasi perguruan tinggi. Nah ini yang dibebankan pada perguruan tinggi untuk tahun ini, bagaimana meningkatkan riset itu yang bisa diaplikasikan. Jadi tidak hanya riset dasar ya, kalau ada riset dasar ya boleh, tapi bagaimana dari riset dasar itu setidaknya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Nah ini jangan lagi riset hanya untuk cari jurnal Scopus, cari kredit aja begitu ya, tapi implementasi perguruan tinggi ya nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita bisa berkolaborasi itu. Dan yang paling penting ini teman-teman kan sudah punya 200 teman di sini. Jaga hubungan ini, suatu saat pasti akan kita perlu. Entah itu untuk keperluan kita pribadi, entah itu untuk keperluan organisasi kita. Jadi jaga terus yang maintain pertemanan ini, jangan sampai dilupakan, jangan sampai terus putus, nggak ada komunikasi dan sebagainya. Berpikir sistemik ini juga perlu. Nah lanjut, memecahkan masalah yang kompleks, memimpin transformasi digital, ini suatu keharusan untuk meningkatkan hard skill kita. Nah adik-adik, kalau dulu kita melihat birokrasi kita adalah birokrasi yang struktural, hierarkis begitu ya, next yang struktural. Ada yang di Surakarta? Oh enggak ada. Ini cak semua Bu. Untuk selanjutnya berkenan Ibu untuk memberikan arahan dan masukan pencerahan kepada peserta pelatihan.